Baik, kali ini kita akan melakukan demo program untuk tugas PBD kami, itu dari kelompok 4, rancangan dan pembangunan sistem informasi geografis, kajian dan risiko bencana alam, kejadian bencana dan penanggulangannya berbasis web di Kota Padang. Untuk anggotanya itu ada di video, bisa dilihat layar. Oke, sebelum melakukan penjalanan program itu kita butuh untuk menjalankan server terlebih dahulu. Di sini kita memakai server SMPP. Apache-nya sudah berjalan, dan juga kita membutuhkan database PostgreSQL sebagai penyimpanan data kita, yang sebelumnya telah dijelaskan bagaimana itu untuk penginputan data. Oke, langsung saja kita ke demo program. Ini buat kita masih mengambil dari localhost. Ini tampilan dari program seperti ini, dengan berupa sidebar, menunya, dengan garis kulit toolbarnya, judul aplikasi ini, di tengahnya konten itu peta dan juga hasil. Untuk pertama itu kita mencoba untuk mengklik beranda terlebih dahulu. Ini beranda ini berfungsi sebagai riset dari program ini. Langsung saja itu untuk channel itu pencarian di sini ada banyak. Pertama kita bisa mencari berdasarkan banjir, cuaca ekstrim dan sebagainya. Kita coba saja, kita pilih banjir. Oke, mungkin akan tampil datanya seperti ini dan juga mengeluarkan resultnya seperti ini. Oke, kita coba untuk film tsunami. Maka akan tampil datanya seperti ini. Oke, untuk bahaya, hanya untuk kecamatan. Ini itu mencari bahaya berdasarkan kecamatan. Kita mencari kecamatan apa yang akan kita pilih nanti. Oke, misal kita cari itu kecamatan Pau, maka akan muncul di peta kecamatan Pau dan juga hasilnya Pau. Oke, selesai. Hanya desa-desa. Di sini kita dengan menuliskan keywordnya apa yang ingin kita mau cari, misalnya air atau air, maka akan muncul data dengan data-data desa dengan memiliki air di dalam namanya, seperti itu. Ini untuk kelas. Di sini kelas terbagi 6. Ini kita akan memilih kelas bagaimana suatu kecamatan itu kelasnya. Kita contoh untuk kelas bahaya. Untuk kelas bahaya di sini akan ditampilkan yang kecamatan dengan kelas bahaya itu saja. Juga untuk jadinya seperti itu juga. Oke, untuk kelas oke. Ini untuk keterangan. Di sini keterangan ini untuk menampilkan bagaimana tingkat suatu bahaya di daerah itu, apakah rendah, sedang, tinggi. Oke, kita coba untuk rendah. Maka yang tertampilkan bencana dengan bencana dan juga dengan tingkat yang rendah di suatu kecamatan. Di sini akan muncul hasilnya. Oke, selanjutnya itu shelter. Di sini kita pencari shelter berdasarkan nama. Oke, mungkin kita cari untuk shelter yang memiliki kata masjid, maka akan tampil datanya seperti ini. Untuk shelter kita bisa masukkan info, maka akan langsung ditunjukkan arah dari shelter ini. Oke, selesai. Misalnya itu untuk fasilitas kesehatan. Di sini kita akan memilih shelter dengan fasilitas apa saja yang akan kita inginkan. Misalnya, tapi kita di sini hanya bisa memilih satu. Contoh untuk agama, shelter mana saja yang memiliki fasilitas agamanya. Maka akan ditentukan shelter tersebut. Lalu contoh lagi pendidikan, maka ditentukan shelter pendidikan dengan fasilitas pendidikan yang ada. Contoh lagi untuk ekonomi, ini akan tampilkan hasilnya. Untuk kualitas, ini itu untuk penanggulangan. Jadi di sini kita menampilkan penanggulangan apa saja yang ada, seperti dapur umum, evakuasi, kajian dan sebagainya. Dan di sini kita coba memilih itu untuk evakuasi.
maka akan tampil bentuk penanggulangan yang ada yang memiliki evakuasi. Mungkin contoh lain kita coba monitoring. Untuk monitoring maka akan ada itu penanggulangan monitoring hanya sebagai pengawasan. Oke, cukup. Hanya itu untuk luas bahaya. Di sini kita bisa memilih luas bahaya itu dari 1000 hektar sampai 5000 hektar lebih. Mungkin kita coba untuk pemilihan 1000 sampai 5000 hektar. Maka akan tampil kecamatan dengan bahayanya seperti ini dan juga berapa luas bahayanya. Oke, kita coba untuk 5000 lebih akan tampil seperti ini. Juga ini biasanya di menampilkan kecamatan dan bahayanya. Itu ada kecamatan Tengah dan Pau. Oke, cukup untuk pencarian. Hanya itu untuk filter. Di sini kita akan memfilter data berdasarkan kelas bahaya. Di sini kelas bahaya ini kita bisa memilih apa untuk bahayanya. Mungkin kita coba jadi mengubah penyakit dan juga mungkin kita tingkatannya rendah, maka akan muncul seperti ini hasilnya, dan juga responnya seperti ini. Misalnya penduduk terpapar mungkin kita akan coba untuk longsor sedang, maka akan menampilkan kecamatan dengan penduduk terpapar seperti ini. Ini untuk kerugian juga sama. Itu kita menampilkan kelas kerugian yang paling gimana itu tingkatannya dari setiap kecamatan berdasarkan bahaya juga. Mungkin kerugian karena tsunami, mungkin kerugian yang rendah dari mana ada di dua kecamatan ini, kelas kerugiannya rendah. Itu untuk kelas kerusakan ini kita memilih berdasarkan kelas kerusakan. Di satu kecamatan itu kerusakan apa yang paling besar. Mungkin kita contoh untuk tanah longsor dengan kerusakan tinggi. Datanya tidak ada, bukti tidak ada yang tinggi di tanah longsor. Untuk yang rendah itu ada 3, akan tampilkan hasilnya. Ini itu untuk kapasitas di sini bagaimana itu kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana tersebut. Kita coba untuk mencari kecamatan dengan yang paling kapasitas tinggi untuk melawan gempa bumi, menghadapi bumi yang paling tinggi. Oke, data tidak ada. Kita coba untuk yang sedang, maka akan tampil rata-rata dengan kapasitas sedang untuk menghadapi gempa bumi. Mungkin kita contohkan yang lain seperti banjir. Kita coba yang tinggi, maka akan tampil kecamatannya. Ini kelas risiko ini itu dengan mencari aspek-aspek dari bagaimana itu untuk aspek yang positif dan negatifnya. Kita akan diagregatkan menjadi keluar risiko. Mungkin kita coba untuk punya kegagalan teknologi tingkat rendah di mana tidak ada, seperti untuk kita coba mencari untuk gempa bumi dengan risiko sedang. Akan tampil datanya seperti ini. Itu untuk filter. Selanjutnya itu untuk kejadian bencana. Jadi di sini ada fitur untuk mencari kejadian bencana berdasarkan faktor. Mungkin kita akan mencari kejadian bencana berdasarkan bulan dan tahunnya. Kita coba bulan 2016, tahun 2016 bulan Maret, maka akan tampil datanya seperti ini. Ini ada kejadian-kejadian yang ada pada 2016 Maret. Hanya berdasarkan bahaya. Di sini kita mencari kejadian bencana itu berdasarkan bahaya. Contohnya gempa bumi. Gempa bumi itu ada pada Maret 2014 dan Desember 2014. Hanya mencari kejadian bencana berdasarkan kecamatan. Kita coba untuk mencari kecamatan di Pau, apa saja kejadian yang pernah terjadi. Itu ada tanah longsor pada tahun 2014 seperti itu. Selanjutnya untuk perkiraan kerugian. Di sini itu bagaimana kerugian dari kejadian itu. Kita mencari berdasarkan jumlah kerugian. Mungkin kita cari untuk yang paling banyak rugi,
Jadi kira-kira ada 3 hasil yang memiliki kerugian lebih dari 5 miliar, itu ada di 3 tempat ini. Hanya berdasarkan korban jiwa, kita mencari korban yang paling lebih dari 1000. Sini ada banjir, itu yang terpapar ada 1500 orang. Kita banjiri Padang Selatan dulu. Ternyata itu mencari kejadian bencana berdasarkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini berdasarkan perhitungan ekonomi juga. Kita mencari untuk yang kerusakan lingkungannya kurang dari 1 miliar, maka akan tampil datanya seperti ini. Oke, untuk kejadian bencana cukup, hanya itu untuk penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana itu berdasarkan waktu. Jadi di sini ketika ada kejadian pasti ada penanggulangan. Kapan saja penanggulangan terjadi kita lihat di sini. Mungkin untuk dari tahun 2017 kita lihat di bulan Mei, datanya tidak ada, mungkin di bulan Juni, maka akan ada penanggulangan terjadi pada bulan Juni 2017. Sebenarnya mencari penanggulangan berdasarkan bahaya. Kita coba untuk penanggulangan tanah longsor, maka ada di tempat-tempat ini dan juga tanggal kejadiannya juga, tanggal penanggulangannya juga. Hanya untuk pencarian penanggulangan berdasarkan kecamatan, kita mencari penanggulangan yang ada di Kecamatan Pau apa saja, itu mungkin berdasarkan ada pada 2014 November bulan 2 itu di tanah longsor. Hanya mencari penanggulangan bencana berdasarkan biaya penanggulangannya. Kita mencari biaya penanggulangannya yang lebih dari 500 juta. Itu ada di 2 tempat tanah longsor di Kampung dan Lubuk Kilangan. Hanya mencari berdasarkan lama penanggulangan. Kita mencari penanggulangan bencana berdasarkan penanggulangan yang lebih dari 5 hari. Lihat di sini. Ini untuk penanggulangannya yang lebih dari 5 hari. Hanya untuk mencari berdasarkan bentuk penanggulangan. Tadi bentuk penanggulangan apa yang kita inginkan. Jadi kita coba evaluasi saja. Ada datanya, maka akan muncul tanggal kejadian berdasarkan bentuk penanggulangan di tempat-tempat dan juga bahayanya apa. Oke, cukup. Hanya untuk shelter, ini kita mencari shelter berdasarkan kecamatan. Apakah untuk Kilangan ini ada shelter, maka akan tampil shelter 1. Jika tidak ada, maka akan dimunculkan data kosong. Ini ada, kita coba untuk data yang kosong. Ini saja Padang Selatan. Ini datanya kosong, berarti di Padang Selatan tidak ada shelter. Selanjutnya untuk mencari shelter berdasarkan kapasitas. Di sini ada 3.000 sampai 4.000 dan 4.000 lebih. Kita akan mencari untuk 3.000 kapasitas yang shelternya itu kurang dari 3.000. Maka akan dimunculkan shelter yang memiliki kapasitas sekian. Ini untuk kalau 4.000 lebih seperti ini. Oke. Hanya mencari shelter berdasarkan fasilitas. Di sini itu fasilitas yang ada. Di sini kita bisa memilih fasilitas apa saja yang akan kita cari. Misalnya kita mencari fasilitas ekonomi dan juga fasilitas budaya, maka akan dimunculkan shelter yang memiliki fasilitas ekonomi dan budayanya. Mungkin cukup shelter. Ini kita coba untuk metode geolokasi. Geolokasi ini untuk mencari tahu di mana lokasi kita sekarang. Di sana dengan langsung memberikan marker. Asalnya itu untuk manual lokasi. Di manual lokasi kita meletakkan di mana kita inginkan. Maka akan muncul manual lokasi dan mengambil daerahnya. Mungkin lalu ada fitur radius. Ini akan menampilkan radius apa saja yang ada pada radius 2000. Seperti ini. Oke, cukup. Mungkin sekian dari presentasi demo aplikasi ini. Apabila ada janggal dan salah, mohon maafkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.